Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam sehat. Kita mau bermulai ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau teduhkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami bersuka cita kalau kami masih boleh ada. Sebagaimana kami ada di tempat ini. Bapa, kalau minggu ini kami mau beribadah. Kalau hari ini Tuhan kami mau beribadah, biar kiranya pengurapan Tuhan yang baru terus ada atas kami dan berkati ibadah kami pagi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Yang di rumah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh baik terhadap hidup kita. Amin. Kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita akan membicarakan tentang sabar di dalam pelayanan.
Memang di dalam pelayanan itu banyak sekali tantangan, mungkin kesulitan, dan banyak lagi lain-lain hal yang mungkin bisa menggerus rasa kesabaran. Tapi saya percaya kita mampu untuk tetap melayani sekalipun mungkin di sekeliling kita tidak mendukung, tidak menunjang. Seperti yang dialami oleh Nuh misalnya. Itu kalau dipikir, waduh dia dihina, dia dibully, mungkin dia tidak didukung oleh lingkungan yang ada. Tapi dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sampai selesai. Oleh sebab itu saya percaya kita pun bisa tetap melakukan pelayanan kita. Karena kita ada di dalam pelayanan karena panggilan Tuhan. Kerjakan terus sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan kita percaya kita akan lihat sesuatu yang besar terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita mau menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita, karena kasih Tuhan sungguh besar terhadap hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada ada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
tuntun dengan lembut. Jemaat yang ada di rumah, katakan pujian ref ini. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak diagungkan Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami kami hidup Tuhan. Karena setiap pengorbanan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami masih boleh ada di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Walau dunia sedang mengalami kegoncangan, pandemi, apapun itu Tuhan. Kami cuma satu percaya. Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap ada atas hidup kami. Karena oleh darah-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
kasih Bapa. Pagi ini kami percaya kami telah menang. Pagi ini kami percaya Tuhan, kami sudah dipulihkan. Dan pagi ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua dimanapun kami berada. Biar firman-Mu Bapa yang terus ada dalam kehidupan kami, sehingga menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang di rumah, yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan sampaikan topik yang baru, tapi masih dalam hal yang sama untuk 1 bulan ini. Yaitu dengan mengambil kata sabar, namun sabar dalam pelayanan. Ada berbagai tokoh di dalam Alkitab, di masa-masa yang kita bisa baca, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perkenankan saya untuk mengambil satu tokoh, seorang yang namanya Ayub. Di dalam 42 pasal dari kitab Ayub ini, dimulai dengan pasal pertama menceritakan siapa itu Ayub itu. Dia seorang yang saleh, bukan hanya saleh. Dikatakan juga dia adalah orang yang jujur. Bukan hanya jujur, ternyata juga dia dikatakan adalah seorang yang takut akan Allah. Bukan hanya itu, ternyata juga disusul dengan kalimat berikutnya. Dia juga adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Wow, 4 hal ini dikatakan di Alkitab mengenai seorang yang namanya Ayub tersebut. Coba kita lihat seorang yang namanya Ayub itu lebih lanjut. Ternyata Alkitab mencatat dia mempunyai seorang istri dengan 10 orang anaknya dan mempunyai harta yang sedemikian banyaknya. Dan juga bukan hanya harta berupa hewan-hewan, tetapi juga diikuti dengan dia mempunyai budak yang juga dibilang sedemikian banyaknya, sehingga disebut dia adalah seorang yang terkaya di daerah timur tersebut. Selang beberapa waktu kemudian Alkitab mencatat bagaimana satu berita yang dia dengar. Ayub mendengar satu berita, bagaimana satu demi satu harta yang dimilikinya ternyata lenyap. Dimulai dengan harta satu hilang, harta berikutnya hilang, harta berikutnya hilang, dan terakhir ada berita yang sama. Secara beruntun, belum juga selesai satu berita, disusul dengan berita bencana berikutnya, disusul dengan berita bencana berikutnya, sampai dengan berita terakhir pada saat mereka anak-anaknya sedang berkumpul di rumah anak yang sulung. Mereka berkumpul, tiba-tiba datang angin ribut yang sedemikian besarnya, sehingga meruntuhkan keempat kaki daripada rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan matilah mereka semua. Dan berita itu sampai kepada Ayub, dan Ayub mengkoyakkan bajunya waktu berita demi berita itu sampai. Sebegitu besarnya, banyaknya berita yang dalam hitungan sekejap sampai ke telinga Ayub. Dan Ayub, apa respon Ayub? Kita lihat apa yang dialami oleh Ayub. Bukan hanya hal-hal tersebut terjadi, ternyata diri Ayub sendiri mengalami sakit. Sakit parah yang menerpa sekujur tubuhnya, mulai dari telapak kaki sampai dengan kepalanya. Dan juga disusul, ternyata istrinya menantang dia dengan memperkatakan, "Masihkah engkau bertekun dengan kesalehan itu? Kutukilah ayahmu dan matilah engkau." Wow, sebagai seorang istri yang tahu ada hal-hal semacam itu, bukannya membangun, namun justru ikut serta meruntuhkan apa yang sedang dialami oleh Ayub. Tapi Ayub itu mempunyai pribadi yang luar biasa, sehingga dia berkata kepada istrinya, langsung dia berkata kepada istrinya, "Masakan kau hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan?" Disusul juga kemudian dengan saudara-saudaranya juga meninggalkan dia. Dan juga kenalan-kenalan yang meninggalkan dia. Topik kali ini bicara mengenai sabar di dalam pelayanan. Coba kita lihat kehidupan seorang Ayub. Sabar dalam pelayanan seperti apa yang sebenarnya kita bisa belajar dari kehidupan seorang Ayub. Ternyata kita membaca di dalam kitab Ayub ini bagaimana seorang yang namanya Ayub itu, waktu anak-anaknya mengadakan acara, pesta dan sebagainya, maka keesokan harinya maka Ayub akan memanggil semua anaknya dan menguduskan dia dan mendoakannya, membawa persembahan korban bakaran kepada atas 10 anaknya itu.
Dan kenapa dia lakukan? Dia berpikir, siapa tahu anak-anakku telah berbuat dosa. Dan siapa tahu mereka telah mengutuki Allahnya. Dan apa yang dilakukan Ayub itu, Alkitab mencatat dia melakukan itu selalu atau senantiasa. Tidak kadang-kadang, konsisten dia lakukan dengan luar biasa. Kita tahu kehidupan Ayub dan anak-anaknya mungkin banyak hal yang mereka lakukan. Tapi Ayub selalu melayani anak-anaknya. Dan melayani dengan senantiasa melakukan apa? Mendoakan, membawa kepada Tuhan. Hal yang luar biasa. Ada 3 hal yang kita perlu lihat di dalam sabar dalam pelayanan. Pengertian sabar itu harus mencakup 3 hal. Satu adalah bagaimana kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Kedua adalah bagaimana kita sikap kita atau attitude kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita selalu memperhatikan juga mengenai tanggapan ataupun respon itu. Bukan salah satu, tapi harus 3 hal itu ada di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa dikatakan menjadi seorang yang sabar dalam hal apapun di dalam pelayanan kita, baik di dalam kehidupan pelayanan keluarga maupun di luar keluarga kita. Biarlah 3 hal ini kita bisa lihat dari seorang yang namanya Ayub. Apa yang kita bisa pelajari? Yesus adalah pribadi yang menjadi contoh teladan luar biasa bagaimana pelayanan, bagaimana kesabaran di dalam pelayanan nyata di dalam setiap aspek kehidupannya. Coba kita lihat pribadi Ayub. Apa yang dia lakukan? Satu, waktu bencana-bencana itu terjadi, kemudian dia mengadu kepada Tuhan dan teman-temannya, 3 orang temannya datang mencoba untuk memberikan penghiburan kepada dia. Dan ayat demi ayat, pasal demi pasal berbicara bagaimana Ayub terus bergumul merasa bahwa dia adalah tidak salah mestinya. Kenapa sampai hal ini terjadi? Dan bagaimana teman-temannya juga memojokkan dia dan juga memperkatakan yang menyakitkan dia. Tapi Ayub waktu dia menghadap kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan sendiri berbicara dan akhirnya Ayub sadar. Dia menyesal bahwa apa yang telah dilakukan pandangannya itu sudah keliru. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang dialami oleh Ayub dengan memperkatakan dan mengatakan kepada teman-temannya, kamu telah memperkatakan hal yang tidak benar tentang aku. Tidak demikian dengan Ayub. Berarti Ayub, walaupun dia mengalami masalah yang sedemikian besar, bencana yang luar biasa yang bertubi-tubi dialami, tapi lihat kesabarannya itu dengan luar biasa. Dia menjaga mulutnya sehingga Tuhan membandingkan teman-temannya tidak menghadapi masalah, Ayub yang menghadapi masalah, tapi justru Tuhan memuji Ayub yang tetap menjaga perkataannya, perkataan yang benar tentang Allahnya. Beda dengan teman-temannya, tidak ada masalah, Ayub yang ada masalah, tapi dia memperkatakan hal yang tidak benar tentang Allah. Jadi satu, dia ternyata Ayub adalah seorang yang menjaga perkataannya. Kedua, bagaimana kita juga sabar ditunjukkan dengan apa? Attitude kita atau sikap kita. Lihat bagaimana sikap daripada Ayub. Waktu teman-temannya menyakiti dia dengan perkataan-perkataan yang memojokkan dia, menyalahkan dia dan sebagainya. Di pasal 42 dikatakan bagaimana Tuhan berbicara dan menegur teman-temannya bahwa kamu harus membawa persembahan kepada Ayub dan juga meminta supaya ia berdoa. Wow. Dan Ayub melakukannya. Kebayang? Teman-temannya itu sudah menyakiti dia, memojokkan dia, menyalahkan dia, terus sekarang diminta untuk mendoakan. Dan Ayub mengambil sikap untuk mau mengampuni, melepaskan pengampunan, memaafkan. Sekalipun orang itu sudah menyakiti dia. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Kemanapun juga kita melayani, ada titik-titik tertentu, ada kejadian-kejadian tertentu. Orang-orang bisa menyakiti kita melalui perkataannya. Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Ternyata Alkitab mencatat, Tuhan secara khusus mencatat, kamu harus minta Ayub mendoakan kamu. Karena hanya doanya yang aku dengar. Supaya aku tidak menganiaya kamu. Wow. Ternyata dalam kehidupan kita, ada waktu-waktu tertentu, kita harus memberikan sikap atau attitude yang benar. Supaya tidak keliru di hadapan Tuhan, tidak salah di hadapan Tuhan, tidak menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Dan Ayub melakukan. Setelah dia melakukan hal tersebut, maka berkat atas Tuhan itu. Saudara bisa baca kembali bagaimana akhirnya Tuhan melepaskan berkat akan dia. Berkat, dia memberikan berkat kepada Ayub dengan berlimpahan. 2 kali lipat dari harta kepunyaannya sebelumnya.
Dan yang ketiga adalah bagaimana kita perlu memberikan respon atau tanggapan. Kita melihat di dalam pasal 42 juga kisah bagaimana setelah itu, bagaimana Ayub memberikan tanggapan yang benar. Teman-temannya atau kenalan-kenalan, bahkan saudara-saudaranya sudah meninggalkan dia, melupakan dia. Karena apa? Semua hartanya habis. Tapi sekarang Tuhan memberikan berkat kepada dia dengan berkelimpahan. Dan saudara-saudaranya kembali datang berkumpul. Dan juga bukan hanya saudara, kenal-kenalannya pun datang. Dan dicatat di sana bagaimana mereka akhirnya makan bersama di rumah itu. Bagaimana tanggapan akan seorang yang namanya Ayub. Sekalipun sudah ditinggalkan, tapi dia tetap mempunyai tanggapan dan respon yang benar terhadap orang-orang. Bahwa orang bisa meninggalkan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita saat ini? Kalau kita misalkan tiba-tiba ditinggalkan orang. Dan ada saatnya mereka melihat kita kembali dan mau kembali kita. Apa kita tetap mau memberikan respon yang benar? Bahwa tetap kita akan mengasihi mereka. Tetap kita akan memperhatikan mereka. Sabar dalam pelayanan. Kisah yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yesus adalah pribadi yang sudah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Bagaimana waktu dia melihat muridnya menyangkal dia, tapi dia tetap mengasihi murid itu. Ayub melihat bagaimana saudara-saudaranya, kemudian kenal-kenalan, sahabat-sahabat yang meninggalkan dia, tapi tetap dia mempunyai sikap yang benar, mempunyai respon yang benar untuk tetap menerima mereka apa adanya. Dan hal yang luar biasa benar kalau kita dilihatkan, kalau saat ini Tuhan tanya kepada kita, apakah Tuhan akan melihat kita juga seperti halnya Ayub, orang yang sabar di dalam pelayanan, dia melayani istri, anak, keluarga dan saudara-saudaranya. Sekalipun ada hal-hal yang tidak enak semasa hidupnya, tapi dia melakukan dan menunjukkan tingkat sabar yang mengandung 3 unsur tadi. Sabar ditunjukkan dengan perkataannya, dia menjaga perkataannya, dia menjaga attitude atau sikapnya, dan juga yang ketiga adalah bagaimana dia setiap kali dia menjaga juga dengan respon atau tanggapannya. Sehingga benar kalau dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan juga orang yang menjauhi kejahatan. Dalam masa-masa ini, bisa saja kita akhirnya bukannya menjauhi, bahkan mendekati atau bahkan melakukan kejahatan. Tapi biarlah dalam masa-masa ini kita boleh belajar dari kisah ini. Bagaimana seorang itu bisa bertahan sedemikian rupa. Karena orang itu tetap bisa saleh, bisa jujur, bisa takut akan Allah. Dan bahkan lebih dari itu bisa tetap menjauhi akan kejahatannya. Kiranya saat ini menjadi momen yang istimewa bagi saudara. Di dalam masa-masa ini kita terus memandang kepada Tuhan yang luar biasa. Dan biar Tuhan melihat kita. Didapatilah seorang di tempat ini, di keluarga ini, di kota itu, di bangsa ini. Dan dimanapun kita berada, Tuhan mendapati kita menjadi orang yang benar-benar mendapat sambutan luar biasa. Dan dikatakan oleh Allah menjadi orang yang benar. Seperti halnya Ayub benar di hadapan Tuhan. Yang tetap menjaga perkataan atau mulutnya. Dan juga menjaga sikapnya. Dan juga menjaga setiap hal tanggapan atau respon yang terjadi di sekeliling di dalam masa-masa kehidupannya. Dan biar masa ini kita ambil waktu sejenak. Dan kita berdoa. Mari kita berdoa saat ini. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan ini. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur. Untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan di masa-masa ini. Tuhan terus menyingkapkan berbagai hal, rahasia kebenaran itu. Sehingga rahasia itu benar-benar ada di dalam kehidupan yang karena Tuhan membukakan. Sehingga kami mengenal dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk melakukan berbagai kebenaran demi kebenaran. Sehingga kami melihat Tuhan mendapati kami adalah pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, sesuai dengan karakter Tuhan. Sesuai dengan Yesus Kristus yang nyata di dalam hidup kami. Di dalam kami memperkatakan hal yang benar tentang Tuhan. Di dalam sikap kami maupun juga di dalam setiap tanggapan kami atas setiap hal yang kami hadapi. Saat ini juga aku berkata, hal-hal apapun yang sedang engkau hadapi, kata Tuhan, tidak ada yang aku tidak ketahui. Aku mengetahui setiap pergumulanmu. Hal-hal yang mungkin hanya engkau tahu dan orang sekitarmu tidak tahu. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi aku. Tapi maukah engkau membawa segala-galanya itu, menyerahkan segala-galanya, mengadu kepada aku saja,
Tuhan Allahmu yang memiliki kemampuan untuk mendengar. Karena aku adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Dan bahkan aku adalah Allah yang maha kuasa. Kuasaku nyata bagi engkau, kehadiranku nyata bagi engkau, kemahatauanku itu nyata bagi kehidupan engkau. Dan saat ini biarlah setiap hal yang engkau sedang gumuli, datanglah kepada aku, biar aku memberikan kelegaan, dan aku memberikan perspektif yang benar mengenai aku Tuhan Allah yang engkau sembah. Sehingga engkau berjalan dengan lebih baik lagi dari waktu-waktu yang sudah engkau lalui. Lihatlah kehidupan Ayub hambaku yang menjadi contoh yang dicatat di Alkitab sebagai pembelajaran bagi kita, yang ditinggalkan untuk kita semua, untuk kalian semua yang masih hidup masa ini, yang masih relevan di dalam kehidupan yang kita jalani masa-masa ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan dan perlihatkan pada masa ini. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman ini, biar mereka mengalami, kami semua mengalami kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, hidup dan berkata benar tentang Allah, menjaga mulut bibir kami, perkataan kami, sikap kami, dan juga setiap tanggapan atau respon yang kami alami untuk setiap kejadian-kejadian yang dialami atau kami hadapi di dalam masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati setiap pengurus, setiap penggembalaan di tempat ini, dan dimanapun juga Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Saat ini juga saya mau mengajak saudara, sekiranya di antara saudara yang menyaksikan siaran ini, pada saat ini juga saya mengundang, sekiranya saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan saudara. Mari ambil waktu sejenak saat ini dan perkenankan dengan saya untuk mendoakan saudara. Dan mari ikuti kata-kata yang saya katakan ini. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, selamatkan saya, sucikan saya, dan terimalah saya sebagai anak-Mu. Basuhlah segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku, dan aku mengundang Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku yang baru mulai saat ini juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat untuk saudara yang hari ini merupakan hari pertama saudara menjadi murid Kristus, menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur, dan saat ini mari siapkan hati kita untuk sama-sama makan dan minum akan roti dan anggur yang berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Kita mau angkat roti tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati dan menghargainya. Dan kita mau sama-sama makan setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya percaya setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, kita sama-sama percaya bahwa roti yang ada di tangan kita berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Oleh sebab itu mari terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita sekarang mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita, sebagaimana kita juga menghormati dan menghargai akan darah Kristus. Kita mau minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saat ini saya juga percaya umat Tuhan dimanapun engkau ada, kita sama-sama percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita berbicara tentang darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita menjadi satu meterai perjanjian baru. Oleh sebab itu kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sejenak bersyukur kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur buat roti dan anggur yang kami boleh terima sebagaimana tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Saat ini kami bersyukur dan biarlah kami terus mengingat, terus memberitakan akan kasih Tuhan yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersyukur. Kita percaya ada berkat Tuhan disediakan bagi kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Yang mungkin masih terbatas secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami mau menerima berkat Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mengasihi kami. Engkau selalu rindu memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami juga mau terima dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Percayalah berkat Tuhan tersedia bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.